Ustaz Usman untuk permainannya menghidupkan awal yang baik ya untuk kita selama sampai jam 6 nanti insya Allah berdiskusi tentang anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kawin cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, Bapak dan Ibu bisa di-mute semuanya untuk audionya, semua bisa di-mute. Insya Allah sudah tidak ada lagi yang ini kalau ini dan ini ya. Besok lagi ketemu sama Ustaz Usman untuk membahas PR tadi itu ya. Banyak korban jadi di sini ya nanti. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah dalam waktu yang mudah-mudahan cukup ya untuk kemudian kita sama-sama membahas tentang hasil psikotes anak-anak kita. Tadi siang di jam siang ya. Kita sudah selesai kelas 1, 2, dan 3 dan sekarang ini lebih fresh, lebih sore dan lebih ribut ya di sekarang ini dibandingkan dengan kelas 1, 2, dan 3 tadi ya, kelas bawah. Jadi orang tua kelas atas kayaknya lebih ribut gitu ya. Nah, tapi ini menandakan ke lebih hidup ya, lebih ribut, lebih hidup. Nah, saya langsung saja, nanti kita banyak diskusi untuk memaparkan materi. Saya izin langsung ke sini, ke pola, ke formula hasil pemeriksaan psikologinya. Sekarang sudah terlihat ya Bapak dan Ibu di layar. Ini adalah hasil pemeriksaan psikologi yang Bapak Ibu sudah terima. Jadi ada 3 alat tes yang kita gunakan Bapak Ibu. Ada tes kecerdasan, ini yang paling pertama. Ini tes kecerdasan lengkap menggunakan tes Wechsler namanya ya. Salah satu pencetus konsep kecerdasan di dalam psikologi. Nah, jadi kita menggunakan tes Wechsler. Kemudian yang kedua, kita menggunakan learning style atau gaya belajar. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua di atas ini adalah kecerdasan ganda, multiple intelligence punyanya Gardner. Jadi ada kecerdasan ganda dan ada juga kecerdasan berdasarkan Wechsler tadi tes yang di atas. Dan yang terakhir adalah kita mengungkap gaya belajar anak-anak kita. Jadi 3 aspek dari tes psikologi ini yang kita gunakan untuk memetakan dan memotret bagaimana minat anak, bagaimana bakat yang ada pada diri anak-anak kita. Kalau saya boleh mengatakan multiple intelligence atau kecerdasan ganda yang kita ukur di sini itu menggambarkan minat anak-anak terhadap aspek-aspek misalnya musik, bahasa, natural atau alam, kemudian logis matematik ya, matematika logika matematika, atau kecerdasan inner ya, kecerdasan diri, memahami diri sampai kepada interpersonal, kecerdasan sosial. Nah, itu menggambarkan minat. Nah, nanti jika itu tinggi, kita bisa cross check pada hasil kecerdasan Wechsler. Apakah memang berbakat? Kalau misalnya pada tes minat, pada tes multiple intelligence ganda itu anak tinggi hasilnya pada musik, kecerdasan matematik logik misalnya gitu ya, logika matematikanya tinggi, kita bisa cek di sini apakah hitungan dasarnya bagus gitu ya, apakah hitungan dasarnya tinggi. Nah, ini kita bisa cek ya untuk mengimbangi. Nah,
Bapak dan Ibu, ini yang menjadi ulasan kita dalam beberapa menit ke depan. Namun sebelumnya saya minta izin sekitar 1 menit, ada tamu di depan, saya harus kasih penjelasan dulu bahwa saya masih ada acara ya. Ada tamu sebentar, 1 menit. Ustaz Islam, ada apa? Oh, di kok di ini? Di Pak siapa namanya itu? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya lanjut lagi. Ya, jadi ini yang menjadi profil. Saya jelaskan dari sini saja, nanti kita bisa bertanya tentang profil anak-anak kita. Ya, untuk yang belum mute, mungkin bisa di-mute nih ya, bisa di-mute audionya, atau host bisa membantu mute all. Terima kasih. Nah, di tes ini, yang pertama di kolom 1, Bapak Ibu, langsung saja ke poin bahwa tujuan tes ini adalah profiling potensi psikologis anak. Dan jangan psikotes Bapak Ibu kalau punya tujuan, karena mahal biayanya, ya kita bilang gitu ya. Jangan kalau kemudian hanya untuk kipu-kipu saja tapi tidak jelas programnya apa ke depannya, tidak terlalu direkomendasikan, karena selain biayanya mahal juga nanti mau digunakan untuk apa kayak gitu. Sebelum kita menggunakan psikotes, sebelum kita merekomendasikan tes pada anak-anak kita, kita perlu tahu tujuannya. Apakah untuk saya ingin lihat perkembangan anak saya, mana capaiannya optimal, mana yang belum. Saya ingin lihat kapasitas EQ anak saya, sehingga bisakah saya prepare dia untuk menjadi dokter dari sekarang. Saya ingin lihat bakat dan minat anak saya, untuk saya bantu nanti fokus kemana kayak gitu ya. Nah, jadi ini perlu kita punya tujuan yang kuat sebelum kemudian kita menetapkan psikotes untuk anak-anak kita. Dan kalau kita berbicara di sini di SDIT Anak Soleh Praya, salah satu tujuannya untuk kemudian memotret kecerdasan dan gaya belajar ini adalah untuk potensi bakat minat anak-anak. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kajian kita. Minat dan bakat itu Bapak Ibu, dia berubah-ubah dalam kondisi, dalam posisi usia anak-anak itu masih sangat besar kemungkinannya untuk berubah karena belum kuat ya. Remaja mungkin menjadi lebih kuat, dan pada saat usia dewasa baru kemudian mengkristal dan menetap. Beberapa teori mengatakan bahwa usia 30 tahun ke atas baru kemudian bakat minat itu menguat Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau masih anak-anak jangan terlalu cepat nutup ya. Jangan terlalu cepat menutup bahwa kamu minatnya di sini, kamu bakatnya ini, udah fokus aja ke situ. Jangan terlalu cepat menutup. Karena anak-anak masih explore belajarnya tinggi, belum selesai pembelajarannya. Jadi contoh misalnya di SD belajar IPA. Nanti SMA sudah dipecah-pecah menjadi fisika, menjadi kimia, menjadi biologi dan lain-lain. Di SD dia mungkin belajar sosial, tapi nanti berikutnya dia udah dipecah menjadi ekonomi, kemudian tata negara, dan lain sebagainya gitu. Artinya ini Bapak dan Ibu, bahwa anak kita masih akan punya waktu dan ruang untuk mengeksplor ragam pengetahuan dan keterampilan. Jangan buru-buru menutup minat dan bakat mereka. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak ingin sekolah anaknya. Jadi misalnya, ya udah deh, saya ingin anak saya ini hafal Quran saja gitu ya. Mulai dari sekarang saya tutup dia gerbang keran-keran yang lain gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu lebih bijak kita agar tidak reaktif, agar tidak merugikan anak-anak juga. Nah, bakat dan minat itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang terucap dan terwujud. Nah, jadi ini kita bisa melihat bakat minat anak-anak kita pada apa yang dia ucapkan. Dia sering ngucapin apa, dia bilang apa, dia cerita apa, dia suka apa. Itu kita bisa nangkap bahwa anak ini punya minat di situ. Dan minat itu tidak tunggal, dia punya minat di beberapa hal ya. Misalnya sosial, musik,
bahasa, sains, hal-hal yang praktis, hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan menghitung, hal-hal yang berhubungan dengan traveling, banyak minatnya. Nah, namun dari semua yang disebut oleh anak-anak kita, kita bisa mengkerucutkannya menjadi 3 besar minat anak-anak. Oh, ternyata dominannya minatmu pada menghafal pada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, agama misalnya ya, hafalan Al-Qur'an, PAI, pelajaran agama Islam atau bahasa misalnya ya. Nah, ini tentang perkembangan minat dan bisa saja anak berminat tapi tidak berbakat. Beda ya Bapak Ibu ya. Minat itu anak suka tapi ada ability-nya enggak? Ada kemampuannya enggak? Nah, ini kita bisa cek Bapak Ibu. Kalau kemudian minat kita bisa cek kepada ketertarikan dia di kecerdasan majemuk gitu ya, yang alam, yang sosial, matematika logis, bahasa, musik dan lain-lain. Nah, kita coba cek dia di ability-nya, yaitu di tes kecerdasan yang ini. Contoh tadi saya sampaikan, anak-anak kok tinggi ya minat logik matematiknya ya. Oh, ternyata di aspek ini hitungan dasar juga berada di kategori 14 angkanya, angka 14. Berarti 14 itu kategorinya sedang, berarti ini bisa tersupport gitu ya. Tapi kalau minat kayak tadi di SD kelas 1, 2, dan 3 ada pertanyaan, Ustadz, anak saya kok menunjukkan minatnya di bahasa ya, tapi kok nggak nunjukin bahwa anak ini suka cerita, anak ini pendiam, tidak pernah juga menulis, membacanya juga kurang, kata ayah gitu ya. Nah, kemudian saya bertanya, oke, baik, itu minat, salah satu minatnya. Nah, sekarang coba kita cek ke ability-nya, ada bakat nggak sih? Berapa skor verbal tesnya? Ternyata 70 ke bawah. Oh iya dong Pak, bahwa anak kita memang tinggi minatnya, tapi ternyata tidak tersupport dengan kemampuan bakatnya. Tidak punya bakat di situ, atau mungkin bakatnya belum berkembang gitu, dia hanya ada minat, baru bertumbuh minat dan belum berkembang bakat. Minat dan bakat ini Bapak Ibu juga support terhadap EQ. Jadi minat dan bakat yang nanti misalnya beda ya, anak-anak yang kemudian mungkin minatnya adalah pada hal-hal yang mudah, murah, meriah. Tapi ketika berhubungan dengan hal-hal yang problem solving, menghadapi kesulitan, dia pergi, dia menghindar. Contoh pada orang dewasa kemarin misalnya saya ya, diberikan aktivitas, tugas bahwa silakan selesaikan ini. Ya, selesaikan, lakukan ini secara konsisten, jam segini begini, jam segini begini, jam segini begini. Nah, dia mengatakan bahwa, waduh, kalau kayak gini mas saya nggak kuat, saya mundur saja, saya tidak melanjutkan pekerjaan ini. Nah, artinya dia punya minat saja untuk bekerja, tapi tidak berbakat. Sedang dibahas ini hasilmu. Nah, dia tidak berbakat dan akhirnya tidak menopang kualitas perform kerjanya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu tadi ya, minat dan bakat itu mengkristalize, menguat pada usia di atas 30, dan pekerjaan itu akan ajak jika anak memiliki minat ya, dan jika anak senang melakukannya ya. Jadi ini, dan minat itu akan berubah-ubah. Saya menyarankan untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, perluaslah minat dan bakat anak-anak kita dengan memperkenalkan profesi sebanyak-banyaknya di usia SD dan di usia SMP ini. Sistem pendidikan kita di Indonesia mengatur penjurusan itu di kelas 1 SMA. Kalau kita adalah orang-orang yang berpaku pada sistem pendidikan nasional, maka bersabarlah untuk menentukan penguatan minat itu nanti kita lihat di SMA. Kalau sekarang ini mungkin memang iya bolehlah kita melihat, namun jangan menutup kemungkinan. Contoh misalnya kemarin saya memberikan tes Wechsler kepada siswa TKIT anak Mataram. Ibunya cerita kepada saya setelah anaknya SMA 1 bulan yang lalu pada saat saya seminar hasil tes. Ustadz, terima kasih ya. Dulu Ustadz dari hasil tesnya yang diberikan kepada anak saya kata Ustadz itu menunjukkan minat
dan kemampuannya pada bahasa, area pengembangannya adalah area bahasa. Dan alhamdulillah anak saya sekarang Ustadz sudah berkarya di bidang jurnalistik dan bagus hasilnya. Nah, itu artinya kalau dia lihat konsisten antara minat dan bakat anak ini dari TK, SD, SMP, SMA sampai dia menjadi profesi. Nah, itu bisa saja kenapa bertahan, mungkin dipupuk oleh orang tuanya. Kemudian dihadirkan iklim yang mendukung minat dan bakatnya. Contoh, kalau mau anak kita berminat bakat di Al-Quran, kita orang tua juga mewarnai kehidupan dengan Al-Quran. Simbol-simbol Al-Quran dia lihat setiap saat. Jika ingin anak bakat dan minat terhadap kedokteran, terhadap TNI misalnya tentara, maka dia udah lihat simbol-simbol tentara di sekitarnya. Ada contoh, ada teladan, ada model, ada kakaknya, ada paman keluarganya menjadi tentara dan dia mengidolakannya misalnya. Maka itu akan terpupuk minat dia untuk menjadi tentara pada selanjutnya. Jadi minat itu ada yang terpupuk juga, ada yang kemudian pecah, ya. Ada yang tetap terpupuk, ada juga yang pecah. Jadi semakin banyak pemandangan, pengetahuan, keterampilannya itu bisa memecah minat dan bakat anak-anak kita. Saya setuju kalau kemudian konsep pendidikan kita di Indonesia adalah penjurusan dan bakat minat itu ada di SMA, ya kita bersabar mendampingi dan melihat perkembangannya. Kalau sekarang anak menunjukkan minatnya terhadap sains, lihat saja perkembangannya. Itu apakah kemudian ini akan bertahan terus sains itu sampai dia SMA gitu ya, kita wadahi dan fasilitasi. Bapak Ibu, nah, EQ di sini ya, EQ yang kemudian nanti ada hubungannya juga dengan minat dan bakat gitu ya. EQ ini adalah yang pertama EQ verbal. Contoh di sini adalah EQ verbal 100, berarti ini kategorinya rata-rata. EQ verbal ini EQ yang berhubungan dengan kemampuan anak berbicara, keluasan informasi yang dia miliki, kesempatan membaca yang luas, interaksi sosial, keberanian berbicara, gagasan bahasa, kosakatanya, ya, interaksi sosial. Jadi anak-anak yang punya interaksi sosial yang luas, dia bisa berbicara dengan lebih banyak orang. Dan itu support, itu mendukung terhadap perkembangan EQ verbalnya, ya. Jadi anak-anak yang mampu memiliki EQ verbal tinggi itu cenderung bisa membela dirinya lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang skor verbalnya rendah. Anak yang dibully misalnya, kalau EQ verbalnya tinggi dia bisa kemudian membuli balik orang yang membuli dia. Karena dia punya gagasan yang luas tentang gagasan-gagasan verbal, dia punya banyak kreativitas kata-kata untuk membela dirinya. Ya, ketika dia dibully misalnya. Nah, ini adalah EQ verbal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan problem solving anak-anak. Yang kedua, EQ perform. EQ perform ini adalah EQ perform ini Bapak Ibu adalah EQ atau intelektual anak, kapasitas kognitif anak di luar verbal. Kalau tadi EQ verbal adalah berhubungan dengan bahasa, kosakata, komunikasi, informasi gitu ya, angka ya. Tapi kalau EQ perform adalah kemampuan anak untuk cepat bergerak menyelesaikan masalahnya. Kemudian EQ perform ini juga menggambarkan kondisi anak untuk melihat, menelaah, meneliti, membandingkan, menganalisa, ya itu EQ praktis atau EQ perform anak-anak. Nah, misalnya di adalah 124 EQ-nya kategorinya superior. Nah, gabungan antara EQ verbal dan EQ perform inilah yang menjadi EQ total. Jadi kalau kita mau lihat seberapa cerdas anak-anak kita, lihatnya di EQ total, Bapak Ibu. Lihatnya di EQ total. Kalau di contoh ini, EQ verbal 100, EQ performance 124. Perbedaannya sangat banyak ya, dari 100 ke 124. Poinnya 124 berbeda. Kalau poinnya lebih dari 15, Bapak Ibu, kalau poinnya lebih dari 15,
maka anak kita memiliki kemampuan yang signifikan di situ. Misalnya, EQ performnya lebih berfungsi dibandingkan dengan EQ verbal. Karena bedanya 24, ya, di atas 15. Tapi kalau bedanya EQ verbal 100, EQ perform 105, enggak signifikan. Ya, tapi kalau perbedaannya di atas 15, maka itu bisa dikatakan signifikan bahwa anak ini lebih bisa belajar dengan pendekatan praktis dibandingkan dengan pendekatan kosakata, komunikasi, bahasa, dan verbal kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berlanjut ke EQ total. Jadi EQ total dalam contoh ini adalah 112, berarti di atas rata-rata. Nah, ini EQ. Kemudian aspek apa saja? Di sini dia aspeknya Bapak Ibu. Aspek verbal ini ada kemampuan umum, yaitu luas nggak sih informasi anak-anak kita? Bapak Ibu sering nggak sih menemani dia membaca buku, menemani dia belajar, menemani dia berdiskusi? Anak-anak yang kemudian punya waktu berdiskusi dengan ayah ibunya banyak, skor kemampuan umumnya sering kali tinggi. Dan anak-anak yang jarang duduk bareng dengan ibunya, belajar bersama dengan bapaknya, cenderung information processing-nya atau bukan information processing, kemampuan umumnya, kemampuan informasinya cenderung rendah. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan belajar. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir abstrak. Oke, ini kemampuan berpikir abstrak ya. Jadi kemampuan berpikir abstrak ini adalah terkait dengan bahasa juga Bapak Ibu. Jadi kelancaran anak-anak untuk berbahasa, sering diajak berbicara, sering diperkenalkan dengan istilah-istilah tertentu dalam bahasa ya, itu. Kemudian hitungan dasar ini adalah matematika, kecerdasan matematika. Kemudian persamaan bahasa ini ya persamaan bahasa dan perbedaan. Jadi dia bisa membedakan apa bedanya antara roda motor dengan roda sepeda misalnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perbendaharaan kata. Ini adalah jumlah kosakata yang anak-anak miliki. Boleh anak cerewet, tapi kalau dia tidak berubah-ubah kosakatanya tetap aja nggak berarti. Contoh kayak misalnya izin anak autis, anak dengan autisme. Dia cuma bisa bilang jeruk, 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 seharian ngomong jeruk. Itu kan cerewet, tapi nggak berisi, nggak ada kosakatanya yang tinggi. Nah, maka kita perlu memperhatikan anak-anak perbendaharaan katanya yang luas. Jadi contoh misalnya pada anak-anak kata-kata asing yang jarang digunakan. Apa sih itu berbaring? Anak-anak kita bertanya, ayah, ibu, apa ya berbaring itu? Karena umumnya yang dia dengar adalah tidur. Ya, apa sih terlentang itu? Nah, kosakata-kosakata seperti ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak agar dia tahu lebih banyak tentang kosakata. Ya, jadi ini meningkatkan kapasitas kognitifnya. Nah, itu verbal test. Verbal bergabung dengan perform test itu menghasilkan EQ. Nah, kalau untuk perform test ini, Bapak dan Ibu adalah berpikir detail, persepsi sosial, logika dan nalar, hubungan spasial, dan koordinasi visual motorik. Saya ingin merangkum. Ini ada yang main footnote ya. Oke, baik ya. Saya stop screen. Ya, tampak lagi Bapak Ibu. Jadi di perform test ini atau kemampuan berpikir praktis ini dilihat cepat nggak sih anak kita bergerak, matanya tepat nggak menganalisa, menelaah, melihat warna, kepekaan terhadap warna, perbedaan. Anak misalnya contoh nih, anak itu bisa membaca kalau dia bisa membandingkan apa bentuk geometri atau misalnya ini lingkaran besar dan lingkaran kecil, dia bisa bandingkan. Nah, atau misalnya dia bisa membedakan antara tongkat yang panjang dengan tongkat yang pendek, warna hitam dengan warna putih.
Itu dasar perbedaan. Ini akan menopang anak-anak untuk melihat apa bedanya huruf B dengan huruf D, huruf P. Kalau kemudian dia bisa melihat perbedaan di aspek-aspek tersebut. Nah, termasuk kemudian telaah anak ya, keluasan pandangannya. Ini yang disebut dengan visual motorik. Bayi yang banyak digendong di depan di halaman di dalam kamar di rumah itu akses jangkauan mata visualnya lebih sedikit dibandingkan dengan bayi yang eksplor lapangan luas, halaman, gunung, ya, hutan. Jadi dia bisa bebas matanya. Itu visual motorik. Jadi anak-anak kita perlu melihat banyak hal secara luas. Nah, ini berpengaruh terhadap perform EQ-nya, ya. Baik. Nah, kemudian saya lanjut, Bapak Ibu, mungkin itu tadi penjelasan. Nanti kita bisa buka diskusi setelah ini. Baik. Nah, ini tadi sudah umpatin saja. Nah, ini selanjutnya adalah itu tadi tentang kecerdasan, Bapak Ibu, ya. Tentang kecerdasan. Nah, di kecerdasan aspek Wechsler inilah kita menemukan, oh, anak saya berbakat, skornya tinggi di numerik, skornya tinggi di bahasa, skornya tinggi di logika, skornya tinggi di instruksi, kemampuan instruksi misalnya. Nah, kita bisa lihat dia, oh, dia berbakat di matematika, ya, dia berbakat di bahasa misalnya. Kalau anak-anak yang skornya tinggi pada verbal, ya itu bisa berbakat pada bahasa dan bisa juga berbakat pada matematika, ya. Nah, itu tadi untuk aspek kecerdasan yang kita hubungkan dengan bakat anak-anak atau ability, kemampuan anak-anak. Selanjutnya kita bergerak kepada gaya belajar yang juga kita ungkap di sini, Bapak Ibu. Gaya belajar ini ada 3, visual, kinestetik, auditori. Ada 2 paradigma bahwa anak visual harus diajar dengan visual agar pembelajarannya lebih berhasil. Tapi ada juga pendekatan kritis yang layak untuk kemudian menjadi renungan kita bahwa anak yang visual bisa juga diajarin dengan pendekatan auditori, bisa juga dengan pendekatan kinestetik. Jadi tidak terjebak di dalam, ya kalau udah auditori aja enggak. Tapi disinilah kemampuan guru dan orang tua untuk mengeksplor semua peluang gaya belajar, potensi gaya belajar pada anak-anak, gitu ya. Walaupun kemudian teori yang lebih banyak, kalau ini secara teori ya, yang lebih banyak kuat adalah visual, tembak dengan visual. Kinestetik, perbanyak kinestetiknya. Auditori, perbanyak auditorinya. Itu lebih banyak praktik seperti itu. Apa itu? Ya, kinestetik ini adalah dalam aktivitas belajar dan akses info, anak cenderung bergerak, baik itu perabaan maupun emosi. Jadi kita memahami bahwa kinestetik ini tidak hanya gerak fisik, lompat-lompat, nempel-nempel gitu, enggak ya, tapi juga perabaan, memfungsikan sensori integrasi, lembut, halus tangannya, dan juga emosi. Jadi belajar yang membahagiakan, yang menyenangkan itu adalah pembelajaran untuk anak-anak yang kinestetik. Anak-anak yang punya potensi perabaan yang kuat, ya, anak-anak gaya kinestetik ini. Sehingga belajar dari benda yang lembut, kasar, halus, cair itu juga bisa digunakan untuk anak kinestetik. Kemudian untuk visual ini adalah anak-anak yang dengan melihat, gitu ya. Jadi akan cenderung mengamati, melihat, dan ini bisa dibantu dengan gambar grafik, diagram, tayangan video, atau alat peraga yang berwarna untuk memfasilitasi anak-anak dengan skor visual yang tinggi. Selebihnya nanti ada di HPP Bapak Ibu, bisa dibaca juga.
Kemudian auditory ini adalah mengoptimalkan fungsi mendengar. Ya, salah satu cara untuk efektif mengajarkan anak-anak auditori adalah mengatur volume suara. Kadang kita turunkan volume, kadang kita kencangkan volume, kadang kita juga percepat, namun kadang juga kita perlambat. Nah, jadi ritme-ritme seperti ini adalah ritme auditori yang bisa menstimulasi anak-anak untuk belajar lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kecerdasan ganda, Bapak Ibu, sebelum kita diskusi. Nah, ini. Jadi ini adalah kecerdasan ganda menjadi gambaran dari minat anak, ketertarikan anak-anak. Ya, jadi yang pertama adalah natural. Natural ini ya artinya anak-anak suka dengan hal-hal berhubungan dengan alam, peternakan, nanti misalnya juga pertanian, ya, merawat, memelihara, hal-hal yang berhubungan dengan alam, merawat bunga, memelihara binatang, lingkungan hidup, traveling, bidang geografi. Ini arah-arah talent yang dikembangkan atau arah ekskul yang dikembangkan, ya. Peternakan, perawatan binatang misalnya, ya, itu untuk anak-anak yang memiliki minat sesuai dengan potensi kecerdasan ganda di bidang natural. Kemudian yang berikutnya adalah intrapersonal, anak yang kenal dirinya, sensitif dengan dirinya, mudah mengetahui saya punya kelebihan di sini, kekurangan di sini, saya bisa bangkit dengan cara seperti ini, adalah anak-anak yang intrapersonalnya bagus. Ya. Nah, ini arah talent atau ekskul yang dimiliki adalah atau ekskul yang dikembangkan adalah seputar menjadi konselor sebaya, menjadi sahabat yang baik, menjadi teman curhat yang mudah memahami, ya. Kemudian relawan kemanusiaan, ya, ini juga dibutuhkan untuk kecerdasan intrapersonal, ya, jadi yang mengenal dirinya sendiri. Kemudian interpersonal, kecerdasan sosial. Nah, ini mudah bergaul, berdiskusi, bisa menjadi pendengar yang baik, berorganisasinya bagus, fleksibel, wawasannya juga luas, ya. Nah, ini bisa dikembangkan untuk ranah ekskul atau talent di public speaking, ya, menjadi konselor sebaya, ya, relawan kemanusiaan juga, atau bisa menjadi pekerja sosial, bisa menjadi pengusaha atau sosiopreneur, pengusaha yang ke arah sosial, ya, reporting atau jurnalistik yang muncul di depan, yang tampil di depan. Ada juga jurnalistik yang di belakang layar, kan, yang editorial, editing itu kan di belakang, dia tidak muncul ke depan. Tapi kalau orang yang muncul ke depan menjadi penyiar, reporter, ya, maka dia harus memiliki minat dunia interpersonal juga tinggi, gitu, ya. Sosialnya juga perlu bagus. Kemudian kinestetik, ini sama tadi, ya. Kinestetik ini arah minatnya adalah atlet-atlet olahraga. Jadi kalau sekolah nanti mau mencari siapa yang reporter, siapa yang mau menjadi pekerja sosial, relawan, maka carilah anak-anak yang memiliki skor interpersonal yang tinggi, yang bagus. Ya, kalau misalnya mau mencari siapa ya yang punya potensi menjadi atlet renang, panahan, tari, silat, teater, siapa ya? Cari anak-anak yang kinestetiknya baik, yang dia memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi, gitu. Ini terlepas dari ability dulu, ya, terlepas dari kemampuan. Yang penting dia punya minat dulu. Oh, ternyata Fulan dia tinggi kinestetiknya. Ternyata setelah dilihat, oke, Fulan boleh tinggi kinestetik tapi belum punya bakat, hanya minat. Nggak bisa juga dipakai. Yang bagus kan adalah ada minatnya muncul di kecerdasan majemuk ini, dan cek di bakatnya, lihat di kecerdasan yang Wessler di atas tadi. Nah, musik, kecerdasan musik, yang minat terhadap musik. Jadi ini bisa dengan ekskul dan talentnya musik, ya, mungkin nasyid, mungkin kesidah, akapela, band, ranger, pianis, gitar, ya, gambus, kelenang, gendang beli, ya,
pencipta lagu gitu. Ini adalah anak-anak yang memiliki minat terhadap musik. Nah, ini nanti bisa di cross check. Oke, ini musikalitasnya tinggi. Di mana kita bisa melihat pada aspek kecerdasan. Ini beberapa bisa kita amati, misalnya di fleksibilitas bahasa. Jadi orang-orang yang fleksibel itu cenderung kreatif dalam seni. Orang seni itu kan harus kreatif dan dia harus bagus pada aspek salah satu aspek di verbal, EQ verbalnya yang harus bagus, yaitu fleksibilitas bahasa. Nah, jadi kalau fleksibilitas bahasanya bagus, kemudian musikalitasnya tinggi, ini sepertinya bisa ketemu antara minatnya dengan bakatnya. Kemudian visual spasial, ini anak-anak lebih mudah mengingat gambar, imajinasinya kuat, membayangkannya bagus, gitu ya, visual spasial. Nah, ini bisa dilihat, ini kan minat pada visual spasial. Lihat bakatnya pada aspek tes perform, yaitu di logika. Misalnya ya, di logika, kemampuan berpikir logisnya. Nah, ini kalau ketemu berarti dia bisa menjadi pelukis, penata gambar, arsitek, fotografi, desain visual, editing video, tata letak, desain interior, eksterior gitu. Nah, ini adalah anak-anak dengan minat dan bakat visual spasial. Logis matematis, logika matematika. Ini kalau kita mau cari anak-anak yang peserta olimpiade, matematika, komputer, ya, teknologi, maka cari anak-anak yang punya minat logik matematik tinggi. Ya, lihat, sesuaikan dia. Oh, ini punya nih minat. Nah, setelahnya cek dia kapasitas di EQ performnya. Tinggi nggak? Kalau tinggi EQ performnya bisa bersambung. Bisa bersambung. Tapi kalau enggak, mungkin nanti perlu dilatih lagi. Dan terakhir sebelum kita diskusi adalah linguistik. Linguistik ini bahasa, Bapak Ibu. Jadi anak-anak pandai mengolah kata, berkisah, bertutur, berdongeng. Ini menjadi ekskulnya. MC, public speaking, host, muwajih, rohaniawan, pembawa acara, jurnalistik ya, juga menopang untuk penulis ya, baik itu penulis berita, cerpen atau novel. Bahkan kemudian stand up comedy ini harus cerdas bahasanya. Tidak bisa orang yang linguistiknya tidak punya bakat, tidak punya minat linguistik kemudian mau stand up comedy. Karena stand up comedy itu kreatif verbal. Dan ini kita cek, kalau linguistiknya tinggi, cek dia di verbal, EQ. Kalau kemudian ketinggi berarti jodoh tuh antara minat dan bakat. Ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat antar diskusi kita. Silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Usman. Assalamualaikum. Ira. Masih di mute Ustadz Usman, masih di mute. Siap Ustaz Fuad. Ya, alhamdulillah ayah bunda, pemaparan yang sangat luar biasa dan sedikit tidak kita bisa melihat bakat-bakat anak-anak kita di mana. Nah, tapi sebelum itu ayah bunda, pada sesi pertama ini, sebelum kita jawab yang di chat, ayah bunda yang kebagian nanti bisa di chat, nanti kita jawab bersama, dijawab juga. Yang kasih 3 penanya dulu di sesi pertama ini ayah bunda, silakan yang mau angkat tangan. 1 ayahnya Honsa, 2 Bunda Surya, 3 siapa lagi nih? 3 Aipun, siapa Aipun? Coba ayah ayah Razak, ya 3 silakan. Bunda Kakak Honsa, silakan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk kaitannya dengan Terdengar Bapak. ya,
kaitannya dengan verbal test dan performance test ya. Ya, Kan akan menghasilkan nanti IQ total ya. Kalau kita berkaca dari sini, kira-kira sampai umur berapa gitu ya? Kira-kira sampai umur berapa potensi anak-anak kita bisa dinaikkan IQ-nya yang maksimal gitu ya? Ya. Kemudian untuk baik segi verbal maupun performanya ya. Kemudian asupan-asupan apa yang perlu kita berikan agar kemampuan anak kita IQ-nya itu bisa naik gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini cara pandang yang salah. Kadang-kadang kita merasa IQ kemampuan menghitung yang tinggi itu kita anggap itu menjadi patokan yang paling tinggi ya. Artinya kita menganggap bahwa ketika dia matematikanya tinggi, ini IQ-nya sudah tinggi nih gitu ya. Sementara kita kadang-kadang salah persepsi gitu ya. Padahal anak kita mampu di bahasa, di olahraga dan sebagainya gitu. Ya, bagaimana kemudian agar ketiga kemampuan ya itu bisa maksimal kita mengarahkannya gitu ya. Karena memang saya melihat sebagian rata-rata gitu ya, kan sebagian anak kita kan rata-rata semua ini ya. Memang Allah kadang-kadang menciptakan satu orang yang pintar sekali kayak Habibie gitu ya. Mohon maaf Ayah, pertanyaan sudah disimak oleh Ustaz. Ya. Cukup ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Pertanyaan kedua dari Bunda Surya, silakan. Dibuka mic-nya Bunda. Mas Rizal, bukain mic-nya Mas Rizal. Nah, ini. Ya, silakan Bunda. Ini saya mau tanyakan Ustaz. Bagaimana cara mengarahkan anak yang menurut hasil tes psikolognya itu di bawah rata-rata gitu. Baik. Siap. Itu aja dah. Pertanyaan berikutnya dari Bunda siapa tadi? Siapa tadi yang ketiga? Azian. Iya, Azian. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menginginkan anak-anak misalnya menjadi seorang pembelajar tertentu, misalnya jadi seorang hafiz, apakah itu satu hal yang mungkin atau bagaimana cara pembelajarannya ketika misalnya seorang hafiz adalah mementingkan pikiran, hafalan dan sebagainya, tapi gaya belajarnya di sini visual. Apakah bisa kemudian kita buat dia menjadi gaya belajar auditori atau yang lainnya, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan. Terima kasih. Yang pertama, sampai usia berapa bisa? Jadi di beberapa teori mengatakan, belum dulu. EQ itu ada dua, Bapak. Ada fluid intelligence dan ada crystallized intelligence. Jadi fluid intelligence itu adalah kecerdasan bawaan lahir secara gen. Ayah cerdas, anak cerdas, ibu cerdas, anak cerdas gitulah. Dan itu biasanya menetap dan tidak berubah. Nah, itu tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah crystallized intelligence, kecerdasan yang berubah-ubah seiring dengan semakin tua usia seseorang. Kan ada yang semakin bijak ya, dia itu digambarkan semakin cerdas. Karena crystallized itu bisa dibentuk oleh lingkungan, kebijaksanaan, kedewasaan, luasnya pengetahuan, luasnya jaringan, banyaknya sumber bacaan, banyaknya teman berdiskusi, banyaknya permasalahan yang berhasil diselesaikan.
Itu adalah crystallized intelligence dan itu tidak ada putusnya. Terus dia berkembang sampai usia lanjut. Pendidikan yang bagus itu bisa menyumbang poin EQ anak-anak sebesar 5 sampai 10. Sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus. Anak-anak yang sekolah di sekolah yang bagus itu kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang sekolahnya tidak bagus. Guru hebat, sekolah hebat, program hebat itu menopang anak-anak cerdas. Dan kalau sekolah misalnya seadanya nggak tinggi skor EQ anak-anaknya. Nah, jadi pendidikan yang bagus, pengasuhan yang bagus, program sekolah yang bagus, program sekolah yang rumah itu bisa menopang, menyumbang penambahan poin EQ 5 sampai 10 poin. Gitu. Sampai usia berapa anak-anak tumbuh EQ-nya? Di beberapa teori kalau kemudian dihubungkan dengan syaraf otak adalah 17 tahun. Jadi ketika di bawah 17 tahun itu masih bisa terus berkembang EQ-nya, tapi kalau udah 17 tahun ke atas itu bisa berkembang namun tidak secepat perkembangan 17 tahun ke bawah. Ya, terutama di masa SD ini 12 tahun ke bawah itu karena masih pembentukan EQ anak-anaknya 12 tahun ke bawah. Terus asupannya apa? Kalau kita bicara psikologi yang nggak bicara asupan gizi ya, walaupun kemudian memang anak-anak yang punya asupan gizi yang tinggi juga itu berkontribusi terhadap kecerdasan. Saya pernah menemani penelitian riset seorang ahli gizi yang meneliti tentang anak-anak gizi buruk. Ya, gizi buruk itu ternyata memang berkorelasi dengan rendahnya EQ-nya. Nah, jadi kalau anak-anak yang gizi tinggi juga EQ-nya, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Tapi ada asupan psikologi. Melalui apa asupan psikologi? Pendampingan pengasuhan yang baik. Ya, praktis, cara-cara praktis adalah anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, dilatih, tidak buru-buru dibantu, diperluas pengetahuannya, diperkenalkan ragam emosi, ragam pengetahuan, ragam profesi, diberikan kesempatan untuk bermasalah dan mendampingi dia untuk menyelesaikan permasalahannya, dibantu untuk menelaah kenapa dia memutuskan seperti itu, kenapa tidak seperti ini. Difasilitasi dengan alat belajar yang banyak, pengasuhan dengan sumber belajar yang banyak berkontribusi terhadap poin kecerdasan meningkat pada anak-anaknya. Jadi anak kita tidak hanya punya HP, tapi dia punya banyak alat permainan yang lain yang bisa menstimulasi otaknya. Gitu. Kemudian yang penting juga bagaimana asupannya. Asupan dialog bersama dengan orang tua, pendampingan orang tua, diskusi intens bersama ayah, terutama siapa kalau kemudian dalam teori Bapak Ibu, siapa yang berkontribusi terhadap hadirnya kecerdasan, apakah ayah atau ibu? Jawaban hasil risetnya adalah ayah. Jadi kalau mau anak cerdas itu ayah kerja keras. Ayah yang harus kerja keras untuk mendidik, mengajar, menemani belajar, menemani diskusi, melihat permasalahan, peluang-peluang masalah yang perlu diselesaikan gitu ya. Itu kerja ayah lebih besar kontribusinya. Nah, kemudian tadi memang iya bahwa sebagian besar orang di dunia ini rata-rata Bapak hanya 5% yang seperti Habibie, hanya 5% yang idiot misalnya kayak gitu ya. Jadi Allah ciptakan orang yang rata-rata sebagian besar. Nah, hanya sedikit sekali yang sangat cerdas. Ya ada ayat Al-Quran kalau nggak salah atau hadisnya ya. Allah akan menciptakan sedikit sekali orang-orang yang kemudian kapasitasnya sangat cerdas dan dia bisa mewakili satu orang itu bisa setara dengan 100 orang bahkan 1000. Satu orang Habibie bisa mengalahkan kualitas ratusan orang atau bahkan ribuan orang ya. Gitu. Nah, kita bersyukur nih anak-anak. Saya lihat kemarin ada, saya nggak lihat semuanya, beberapa yang saya lihat ada juga yang potensi EQ-nya superior. Itu mari kita jaga anak-anak kita yang superior dan kita fasilitasi untuk berkembang, ya. Yang EQ-nya di atas 121. Nah, itu adalah anak-anak yang sedikit sekali dan memang angkanya sedikit di sini di Anas Soleh Praya. Saya tidak banyak menemukan anak-anak superior, ya. Mungkin sekitar 3-5% juga dari keseluruhan anak. Nanti Ustadz Usman memetakan berapa persen anak-anak superior dan berapa persen anak-anak yang lambat. Itu biasanya lebih sedikit ya. Nah, jadi itu adalah ilahi hukum alam ya.
Kemudian bagaimana menstimulasi anak yang EQ-nya di bawah rata-rata tadi sudah saya sampaikan ya, itu bisa menggunakan hal yang sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ibu Bapak, EQ bukan satu-satunya penyumbang kesuksesan anak, 20% saja sumbangannya kalau berdasarkan penelitian Daniel Goleman. Hanya 20% sumbangan EQ ini. Selebihnya apa? Kecerdasan emosional. Saat ini masa pandemi atau new normal atau milenial, era disrupsi, maka tidak hanya intelligence quotient ya, tapi juga teknologi quotient atau kecerdasan teknologi. Ya, misalnya tadi saya tidak termasuk milenial ya karena usia saya sudah di atas 38 ya. Satu Usman kayaknya termasuk milenial ya. Udah lewat. Milenial itu usianya sekarang masih sekitar 35 lah maksimal. Itu kalau sudah di atas 36 lah ya, 36 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau dia Nah, contohnya misalnya saya tadi kamera saya nggak on, kamera zoom saya nggak on. Nah, ini gimana nih? Saya tanya istri, gimana caranya? Dia nggak tahu. Akhirnya paksa diri untuk lihat tutorial di YouTube. Cepat nggak sih kita paham dengan lihat tutorial di YouTube? Tergantung. Kalau kemudian kecerdasan teknologi saya cepat, saya cepat. Tapi kalau lambat ya bisa 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu juga dibutuhkan sekarang untuk eksis anak-anak kita. Jadi, Bapak Ibu, please ya, jangan hanya konsentrasi ke EQ. Jangan. Perhatikan emosional anak-anak, perhatikan teknologi anak-anak, perhatikan spiritual anak-anak, perhatikan sosial anak-anak. Itu kontribusinya besar. Sehingga EQ ini tidak hanya dikembangkan oleh matematika, enggak. Tapi dia dikembangkan oleh kecerdasan bahasa, mampu berbicara, mampu mengatur body language-nya, ya, mampu mengatur, dia bisa memaafkan dengan mudah. Itu adalah anak-anak yang cerdas. Ya, kalau kata Rasulullah SAW, tidak dikatakan cerdas, tidak dikatakan kuat ya orang yang kemudian pandai bergulat, tapi yang dikatakan kuat adalah yang bisa memaafkan, bisa menahan hawa nafsu. Itu juga adalah kecerdasan. Nah, Bapak Ibu, itu kemudian terakhir tadi Hafiz juga bisa visual, Bapak. Jadi kebetulan di sini kita tidak mengukur memori ya, tidak mengukur memori. Di Westler ini sebenarnya ada aspek memori, tapi kemarin karena tidak ada permintaan, jadi saya tidak ungkap itu secara khusus. Untuk skor memori sebenarnya bisa juga diungkap kalau anak-anak yang skor memorinya pada tes Westler ini, potensi memorizingnya, menghafalnya juga ada bagus gitu ya. Nah, kemudian untuk gaya belajar nggak masalah, anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan kinestetik, anak bisa menghafal Al-Quran dengan visual, anak-anak juga dengan auditori bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi learning style tidak berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak menghafal Al-Quran. Yang berpengaruh adalah kapasitas EQ. Kapasitas EQ. Ada hasil penelitian, anak-anak yang hafalannya tinggi, prestasi akademiknya tinggi, dan kecerdasannya tinggi. Jadi berkorelasi anak-anak yang cerdas itu hafalannya tinggi. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita anak-anak kita EQ-nya misalnya minimal rata-rata, bolehlah direkomendasikan untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Kalau misalnya kami di sekolah juga di Cahaya Bangsa, untuk masuk ke talent tahfiz, talent Al-Quran itu kami telaah memorizingnya. Kalau misalnya skor memorizing di atas 14, ini aman, silakan. Tapi kalau di bawah itu ya memang kita mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah, tidak sulit bagi siapapun. Ya, kita sepakat itu. Namun ketika kita juga melihat bahwa ada anak-anak yang tidak memiliki kapasitas kognitif yang tinggi dan akhirnya lebih lambat untuk menghafal Al-Quran dibandingkan dengan anak-anak yang cerdas, kan kita bisa lihat gitu. Nah, jadi lihat kepada kapasitas kognitif, tidak kepada learning style anak-anak. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan ke Ustaz Usman. Oke, ya Bunda, Ustaz, terima kasih. Jadi sebelum kita ke sesi berikutnya, dia membacakan sesi yang kedua, ya ini pertanyaan di chat, Ustaz. Ya, silakan. Ya,
Pertanyaan pertama dari Bunda Kakak Ibat, apakah kemudian jika dewasa bakat dan minat bisa ke bidang yang berbeda jauh dari sebelumnya? Misalnya sekarang pada hal yang berbau IPA, kemudian jika dewasa menjadi IPS. Yang kedua, pertanyaan dari Bunda Trasna, mohon penjelasan kecerdasan spesial dan bodily spasial, ya, strategi pengembangan dan arah talentanya. Yang terakhir dari Kakak Nadira, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan rata-rata IQ? Silakan Ustaz. Ya, yang terakhir tadi saya sudah jawab ya, untuk meningkatkan rata-rata IQ udah. Nah, tentang minat dan bakat, bisakah berkembang drastis jauh? Sepertinya menurut saya tidak bisa. Kalau misalnya anak-anak di TK, SD sudah menunjukkan minat kepada saintifik, matematik, dan kemudian orang tua juga mendukung itu, mensupport itu, di rumah juga keluarganya juga mensupport hal tersebut, maka ini yang akan menyumbangkan penguatan minat berikutnya atau bakat berikutnya. Jadi tidak mudah untuk berubah, ataupun kalau berubah tidak terlalu signifikan. Kalau tadi misalnya dari IPS ke IPA itu kan cukup signifikan ya, atau dari bahasa ke IPA cukup signifikan. Nah, jadi tidak terlalu signifikan perubahannya. Tapi minat yang ada di SD saat ini itu bisa menopang minat dia di SMP. Dan kalau itu terwadahi dalam sistem pendidikan dan pengasuhan yang tepat, akan lanjut menjadi minat dan bakat dia pada usia dewasa dan menguat pada usia 30 tahun ke atas ya. Nah, jadi begitu. Namun bagaimana ketika memungkinkan terjadinya perubahan perubahan arah minat, bisa saja hal itu terjadi, tapi menurut saya tidak akan terlalu signifikan. Contoh, saya punya klien, dia dulu minat jadi dokter karena orang tuanya juga dokter, iklim di keluarganya juga terbentuk dokter. Tapi kemudian pada saat dewasa berubah alur, tidak jadi kedokteran, tapi masuk ke psikologi. Ya, masuk ke psikologi. Nah, psikologi ini tidak terlalu jauh karena dia masih rumpun kesehatan, masih satu rumpun ilmunya dengan kedokteran, terutama yang psikologi klinis masih ranah kesehatan gitu ya. Nah, jadi misalnya seperti itu ya, tergantung dari pengalaman anak-anak. Jadi kalau keterampilan pengetahuan signifikan itu bisa juga berubah ya pada diri anak-anak. Kemudian apa itu spasial, kecerdasan spasial dan bodily? Jadi spasial itu kemampuan anak melihat gambar, menganalisa bentuk, mengamati simbol-simbol ya. Kemudian daya bayang ruang. Anak-anak yang spasial ini contohnya adalah profesi arsitek. Saya termasuk spasial saya nggak bagus. Ya, anak-anak misalnya contoh yang spasialnya nggak bagus itu sulit untuk mengukur. Ini berapa meter, berapa senti, berapa kilo, itu sulit untuk memprediksinya. Ya, tapi kalau orang spasial itu dia bisa perkirakan, itu satu senti, oh itu sekitar sekilo kayak gitu. Nah, itu adalah individu dengan spasial. Nah, kalau bodily ini adalah kecerdasan kinestetik Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana strategi pengembangan dua kecerdasan ini? Spasial bisa dilatih terus dengan salah satunya adalah anak-anak main Lego, main puzzle, kemudian main susun bangunan, ya, tata letak, itu anak-anak spasial, ya. Atau yang bodily ini adalah bagaimana mengembangkan strateginya, adalah dengan tadi ya, belajar dengan bergerak, memfungsikan emosi, atau mengoptimalkan sensor di tubuh gitu. Jadi pembelajarannya berbasis sensor tubuh gitu ya, atau kemudian berdasarkan gerak ya, menempel gitu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan olahraga biasanya di sini yang cukup banyak membantu ya. Jadi
Itu bodily. Nah, kalau renang misalnya Bapak Ibu bisa dua-duanya, bisa anak yang kecerdasan spasialnya bagus lebih cepat bisa berenang karena berenang itu kan mengukur, ya. Ada juga kecerdasan bodily di situ. Jadi keseimbangan tubuh. Baik, terima kasih Ustaz Usman. Terima kasih Ustaz. Sesi terakhir Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, jadi ada 3 penanya yang sudah siap ini. Yang pertama ayahnya Kakak Aiman, yang kedua ayahnya Kakak Nabil, yang ketiga Bunda Kakak Naila. Dan yang di chat 1 Ustaz, itu mulai di chat. Cara mendampingi anak-anak kecerdasan ganda interpersonal dengan gaya belajar auditori Ustaz. Ya. Oke, siap. Silakan mulai dari Kakak Hayat Nabil. Kakak Aiman. Terima kasih Ustadz. Siap. Yang pertama, jazakallah Ustadz atas ilmu yang di-share ke kami, yang sangat berarti bagi kami. Terus yang kedua, saya mungkin ada 3 pertanyaan Ustadz yang terkait dengan karakter anak yang ekstrovert dengan introvert. Kalau dia bersaudara, Ustadz, bagaimana cara kami menyikapi sehingga tidak terjadi kompetisi di antara mereka? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz, kira-kira sekolah kalau sudah mengenali karakteristik gaya belajar anak, seyogianya yang paling baik itu langkah next step-nya itu apa, Ustadz? Misalkan kalau gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual ini sudah dipetakan, maka pihak institusi pendidikan yang terbaik itu melakukannya dengan cara apa sehingga bakat minat ini akan berkembang dengan sangat baik. Dan yang ketiga, mungkin ini adalah hal yang sangat baik untuk kita bersama bahwa ternyata anak bodoh itu tidak ada, Ustadz. Yang ada adalah memang penanganannya itu yang tidak tepat. Sehingga ini mungkin tantangan di dunia pendidikan untuk lebih arif dan membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang baik ke depannya. Jadi saya kira itu dari saya, Ustadz. Jazakallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah Kakak Nabil. Masih di mute, Bapak. Ya, silakan ayah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Ustadz, dan terima kasih pada pemateri yang telah memberikan banyak gambaran terkait dengan anak kami. Di sini ada analisis kami terhadap hasil dari psikotes terhadap anak kami. Yang pertama terkait dengan kecerdasan ganda. Di sini kami mendapatkan hasilnya. Di sini kecerdasan gandanya ada 4 kecerdasan ganda. Nah, terkait dengan ini, apakah kecerdasan ganda ini berjalan dengan sendirinya sehingga akan mengkristal menjadi satu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ini Pak materi. Yang kedua, di sini juga hasil analisis kami. Di sini karena di SDIT kami mempunyai 3 anak di sana, sehingga yang kelas atas ada 2 ini. Di sini kecerdasannya terkait dengan linguistik. Sementara di EQ verbalnya ini bahasanya di bawah rata-rata. Nah, antara EQ verbal sama kecerdasan gandanya kok ini minta tolong dijelaskan. Karena terkait dengan bahasanya di EQ-nya rendah, sementara kecerdasan gandanya di linguistik. Mohon penjelasan terkait dengan ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Kakak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini yang saya tanyakan itu hasilnya dari Kakak Ella di sini untuk persamaan bahasa sama pembendaharaan katanya itu rendah sekali, ya.
Jadi Baik. hasilnya itu bagaimana caranya agar bisa meningkatkan dalam persamaan bahasa dan pembendaharaan kata. Di sini untuk literasinya tetap saya belikan buku cerita dan suruh membaca, tapi sebentar saja, tidak terlalu suka membaca. Jadi buku-buku yang saya beli cuma dibaca sebentar, kemudian ditaruh lagi. Nah, karena hasilnya kemarin ini saya lihat persamaan bahasa sama pembendaharaan katanya kurang, jadi sekarang sekerjanya saya suruh bawa buku. Apakah itu sudah tepat langkah yang saya lakukan? Ya, Bunda. Ya, terima kasih. Saya langsung saja Ustaz Usman ya. Siap, langsung Ustaz. Ekstrovert dan introvert pada anak ya, ini kita bicara personality, kepribadian ya. Jadi agar tidak saling berbenturan mungkin ya, saling topang ya. Jadi kalau ini ekstrovert, kemudian ini introvert, jadi saling melengkapi. Nah, jadi ada istilah sibling rivalry, Bapak. Jadi ada pertentangan antar saudara, terutama untuk yang jarak kelahirannya kurang dari 3 tahun. Kalau lahirannya di atas 3 tahun, itu cenderung siblingnya rendah. Tapi kalau kurang dari 3 tahun, itu biasanya sibling rivalry-nya atau pertentangan antar saudara tinggi. Nah, kalau misalnya perbedaan kepribadian, ini justru bisa digunakan dengan dia saling melengkapi. Jadi anak yang pemalu, anak yang pemberani, itu bisa saling melengkapi. Anak yang pendiam dengan anak yang suka ngobrol, gitu bisa saling melengkapi. Nah, kemudian gaya belajar dan pendekatan guru selanjutnya, ya kita bisa merekomendasikan kepada pihak sekolah dan kepada juga orang tua di rumah untuk menggunakan learning style anak ini dan melakukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan learning style-nya dia. Bagaimana hal itu dilakukan lengkap di dalam HPP kami sudah tuliskan. Jadi Bapak dan Ibu bisa baca kembali lagi. Nah, kecuali kalau misalnya mungkin butuh latihan konkret bagaimana membuat RPP sampai ke penilaian yang visual, auditori, dan kinestetik, itu kan akan lebih panjang ya. Nah, tapi sederhana adalah bisa dengan panduan yang kami rangkum di dalam HPP atau hasil pemeriksaan psikologis terlampir. Bapak Ibu, jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau mungkin ada hal yang kurang dipahami, boleh menghubungi kami di nomor WA yang ada di amplop gitu ya. Jadi di situ nomor saya juga ada, jadi nanti kita bisa diskusi. Khususnya untuk hal-hal yang mungkin penjelasannya singkat-singkat saya bisa bantu. Tapi kalau nanti penjelasannya terkait dengan dinamika psikologi, hubungannya dengan yang lain-lain gitu, panjang diskusinya, kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Nah, kemudian tadi tidak ada anak yang bodoh. Ada Pak anak yang bodoh Pak. Jadi cuman mungkin gitu, mungkin menstimulasinya yang belum optimal. Jadi ada anak yang misalnya IQ-nya itu adalah di bawah 50, di bawah 60, itu kan adalah anak-anak yang bodoh Bapak. Bahasa Indonesianya bodoh gitu ya. Nah, namun mereka juga bisa berhasil. Mereka bisa berhasil ya dengan pendekatan yang baik. Jadi mungkin istilah yang kita gunakan adalah semua anak bisa berhasil. Anak bodoh, anak lambat, anak cepat, anak apa, semua anak bisa berhasil. Tergantung pendekatan individual yang digunakan untuk anak tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan anak yang 4 kecerdasan gandanya? Ada 4 kecerdasan ganda, apakah ini nanti akan mengkristal? 4 kecerdasan ganda ini menggambarkan anak itu punya minat dalam 4 hal. Jadi biasanya seiring dengan usianya nanti dia akan semakin fokus kepada minat mana yang paling menonjol. Biasanya akan bergerak mengkerucut menjadi 2 atau menjadi 3, bahkan kemudian ada yang 1. Semakin dewasa nanti semakin fokus. Ya, contohnya misalnya saya sekarang usianya 38, dulunya mau jadi penyanyi, dulu mau jadi macam-macam kayak gitu, sekarang udah selesai, semakin fokus jadi psikolog kayak gitu. Ya. Nah, ini biasanya semakin seiring dengan usianya maka akan semakin mengkristal Bapak ya dan mengkerucut.
ada yang kemudian diterjemahkan menjadi profesi, ada yang diterjemahkan just for hobby, ada yang diterjemahkan hanya menjadi hobi saja. Jadi misalnya seorang peneliti, tapi dia juga menulis novel. Novel itu adalah hobi dia, tapi profesi dia sebagai seorang research, sebagai seorang dosen misalnya itu ada ya. Jadi bisa saja ketemu polanya nanti ketika dia sudah dewasa. Kemudian linguistik dan bahasa verbal dan vocab seperti apa pengembangannya? Linguistik persamaan bahasa ini Bapak Ibu bisa membentuk dengan ini mengenalkan kepada anak-anak persamaan bahasa dan perbedaan bahasa. Jadi misalnya kalau kita mau tidur, kita tidak hanya sekedar menggunakan kata tidur. Kamu bisa berbaring di sini, kamu bisa terlentang di sini, itu juga kan maknanya adalah tidur. Walaupun kemudian posisi yang berbeda. Nah, jadi gunakan bahasa yang fleksibel dan lebih beragam untuk satu arti. Contoh misalnya makan, tidak hanya mangan, tapi bekelor. Bekelor kalau bahasa ini misalnya, atau apalah banyak bahasa yang lain. Nah, jadi perkenalkan anak bahwa banyak cara untuk mengekspresikan emosi. Dan ini biasanya Ibu terkait juga dengan personality. Karena kepribadian itu berkontribusi terhadap kecerdasan. Anak-anak yang pemalu, anak-anak yang mungkin tidak percaya diri, anak-anak yang konsep dirinya rendah, itu biasanya akan lebih mengalami kesulitan untuk berani belajar, berani membuka, berani membaca. Nah, jadi terkadang kita tidak langsung masuk dengan literasi, kita tidak langsung masuk dengan buku, tapi kita perlu selesaikan dulu konsep self konsep anak, atau konsep diri anak, atau kepercayaan diri anak, atau kepribadian anak. Nah, sehingga kemudian dia menemukan alasan untuk membaca buku. Jadi kalau kemudian kita hanya membelikan dia buku saja, nyuruh dia baca, bawa buku ke sana kemari, tapi belum selesai personalitinya, itu juga mungkin akan lebih berat. Nah, lakukan bersamaan Ibu. Jadi minta dia baca buku itu bagus ya. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kosakata adalah melalui membaca. Dan membaca pada anak-anak yang mungkin agak enggan atau malas perlu pendampingan. Tidak bisa dibiarkan sendiri membaca. Bahkan harus dibacakan beberapa menit ya. Ditemani berdiskusi, tema-temanya sesuaikan dengan personality kepribadiannya dia. Kalau dia suka truk kayak anak saya, carikan buku bacaan yang berhubungan dengan truk, dengan mobil. Jangan carikan bacaan yang berhubungan dengan teknologi, misalnya laptop, HP, dan lain-lain. Tapi temanya sesuaikan dengan kepribadian anak-anak sampai akhirnya kemudian anak berminat untuk meningkatkan kosakatanya melalui membaca. Langkah Ibu yang sudah Ibu lakukan terpuji, tepat, dan benar. Ya, bersamaan dengan itu bantu anak menyelesaikan konsep dirinya agar dia terus bersemangat. Insya Allah nanti kami akan ada webinar nih ya. Seorang anak yang ya calon santri kami di Cahaya Bangsa, ternyata dia kecanduan membaca buku. Jadi sambil makan itu dia kayak pegang HP, sambil makan lihat buku, sambil makan lihat buku. Itu kecanduan menurut saya. Ya, dan kenapa dia bisa kecanduan membaca buku? Nanti kami kirim linknya melalui Ustadz Usman ya, untuk literasi yang bermakna dan berisi peningkatan kosakata anak. Oke, kemudian itu ya sepertinya sudah terjawab semuanya. Dan pertanyaan di chat ada 2. Interpersonal. Cara mendampingi anak dengan interpersonalnya dan gaya belajar auditori. Serta bagaimana mengimbangi anak yang konsentrasinya rendah di kelas. Oke, anak interpersonal ini adalah sosial dan dia auditori. Tidak masalah dengan antara interpersonal dia dengan auditori. Jadi mungkin silakan interpersonalnya diperbagus, diberikan keluasan, dan ada yang berisi dalam interpersonalnya itu. Jangan sampai kemudian nanti tadi ada pertanyaan ya di kelas bawah, bahwa ini anak interpersonalnya tinggi, tapi kemudian itu justru menjadi sesuatu yang membahayakan buat dia karena dia bergaulnya terlalu luas dan tidak kontrol. Nah, ini interpersonal perlu dimonitor dengan intrapersonal.
Jadi mana yang layak ditemani bergaul dan mana yang tidak pantas, dia yang menilainya. Jadi seimbangkan ya. Kalau interpersonal terlalu melesat, digayat, ditarik dia dengan intrapersonal. Nah itu satu. Kemudian auditori main di intonasi Bapak Ibu. Bisik-bisik ya. Jadi bisik-bisikan, maksudnya kayak gini. Jadi sebelum dia tidur kita ngomong pelan di sampingnya, di telinganya, memberikan nasihat. Itu adalah salah satu mewadahi juga anak-anak auditori. Dan terakhir, anak yang konsentrasinya di kelas bermasalah bagaimana, selesaikan dulu konsentrasinya. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasi terganggu karena dia gerak-gerak tubuhnya kayak gini, buat tubuhnya diam dulu. Buat tubuhnya diam dulu gitu. Kalau konsentrasinya terganggu karena dia tidak luas kosakatanya, sehingga dia tidak bisa menangkap pesan bahasa dari yang disampaikan oleh gurunya, selesaikan bahasanya dulu, selesaikan kosakatanya dulu, sampai akhirnya anak punya pengetahuan bahasa yang luas dan dia bisa menangkap pesan. Karena anak-anak yang kosakatanya terbatas dan bahasanya kaku, itu juga mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Jadi dia tidak fokus, apaan sih Ustadz ngomong apa? Nggak ngerti, udah pergi aja, udah main aja. Karena dia nggak nangkep pesan, nggak tahu verbalnya, kosakatanya. Mungkin itu mudah-mudahan manfaat dari pertemuan singkat kita. Terima kasih Ustadz Usman dan terima kasih Bapak Ibu. Kalau ingin diskusi lebih lanjut, silakan chat di nomor yang ada di amplop. Nanti kita bisa atur kembali schedule-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.